شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله لمطلب رأى البرهان، كان يظهر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا، فهناك قف علم برفعه الأحزانا، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالدبر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فعدت إلى للمشفع حانا عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات على يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك وبدع
الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا القدر الأرفع يا إمام الرسالة
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para guru, para asatidz, para kiai yang dimuliakan Allah, bil khusus ya anda Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani, semoga beliau panjang umur dalam sehatul afiat. Bil khusus para guru kita Fadilatul Mukarram Kakanda Ustaz Dr. Andes Ahmad Fauzi Muntaha, ketua atau pengurus mushola Nurul Yakin, guru kita yang kita muliakan Fadilatul Mukarram Da'ilullah Ustaz Haji Ahmad Istikhari, yang kita muliakan Fadilatul Ustaz Dr. Andes Asmawi, yang kita muliakan guru kita Fadilatul Da'ilullah Ustaz Muhammad Syahri, Fadilatul Da'ilullah Ustaz Muhammad Nur, dan para asatidz yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan kita kumpulan yang mendatangkan barakah, mendatangkan rahmat, mendatangkan nur, mendatangkan cahaya dalam hati kita, sehingga cahaya itu menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk info majelis malam Kamis yang akan datang, bertempat di kediaman kami di Bangka 8. Jikalau tidak ada perubahan, cuma dibatasi kru dan jamaah yang hadir hanya 50 orang ya, karena tempat yang tidak mencukupi untuk menampung banyak orang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Untuk info sementara, maka majelis malam Kamis yang akan datang di kediaman kami di Bangka 8F, Mampang, Jakarta Selatan, yang hanya dihadiri oleh 50-an orang. Kemudian sebelum sambutan dan tausiah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu fikih untuk bekal kita. Di sini berkata Syekhul Islam, disebut dengan Syekhul Islam, berarti yang dimaksud adalah Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Di dalam fikih beliau yang dinamakan dengan Syekhul Islam. Di dalam penjelasan beliau mengatakan bahwa al-a'immah, imam itu ada 8 macam ya. Imam itu ada 8 macam. Kita nggak bakalan sebutin semua di sini, akan berkelanjutan di majelis-majelis yang akan datang satu persatu karena waktunya tentunya nggak mencukupi. Yang pertamanya, orang yang nggak sah imamnya sama sekali. Artinya kalau dia jadi imam, nggak bakalan sah imamnya itu. Siapa mereka ini? Cukup banyak. Yang pertama, orang kafir. Orang kafir tentunya kalau jadi imam, imamnya nggak sah. Kemudian wal majnun, yang kedua orang gila. Yang ketiga as-sakran, orang yang mabuk. Mabuk karena minuman, mabuk karena yang lain, ya, bukan mabuk udara, mabuk laut, bukan.
Kemudian yang keempat, anak kecil yang belum tamyiz. Kalau ada anak umurnya 4 tahun, 5 tahun belum tamyiz, nggak boleh jadi imam ya. Tapi kalau sudah tamyiz, anak itu boleh jadi imam. Tentunya kalau ngerti bagaimana cara jadi imam. Kemudian yang kelima, makmum. Makmum itu nggak boleh jadi imam. Jadi kalau ada kita tahu ini orang jadi makmum, nggak boleh kita jadikan dia imam kita. Kalau kita jadikan dia imam kita padahal dia masih jadi makmum, berimam kepada yang lain, nggak sah. Kemudian yang keenam, yang diragukan status makmumnya. Ya, kita ragu ini orang masih jadi makmum atau udah enggak jadi makmum. Nah, itu yang begitu modelnya nggak boleh kita jadikan imam. Jadi kadang kan kita kalau jalan-jalan mampir di satu tempat di rest area, lagi ada kumpulan orang di dalam masjid, jangan di situ musola situ, maka jangan sembarangan ambil orang, nunjuk orang jadi imam. Kalau kita tahu itu makmum atau kita ragu status makmumnya, maka tidak sah ditunjuk jadi imam. Kemudian yang ketujuh, yang disebut dengan ummi. Ummi itu man la yuhsin qiraatul Fatihah, orang yang enggak baca Fatihahnya dengan benar. Jadi baca Fatihahnya itu ada hurufnya yang enggak bisa diucapkan secara benar. Apakah cadel Ar-Rahmanir Rahim, jadi kata Al-Rahmanir Rahim, Umi namanya nih. Ente yang bacaannya bagus nggak boleh bermakmum kepada orang ini, dan orang ini nggak boleh ditunjuk jadi imam. Kemudian yang kedelapan, orang yang membaca salah dan salahnya itu merubah makna di dalam Fatihah, dalam bacaan Fatihah. Jadi kesalahan di dalam baca Fatihah, kesalahannya merubah makna. Contohnya apa? Contohnya iyyaka na'budu, lalu dia baca iyyaki na'budu. Ki sama ka beda makna. Ya. Siratal ladzina an'amta, lalu dia bacanya salah, siratal ladzina an'amtu, itu salah. Ini kalau memungkinkan dia belajar, tapi dia nggak mau belajar, dan itu salah terus baca Fatihahnya begitu, an'amtu, nggak boleh kita tunjuk dia jadi imam, karena kesalahannya itu merubah makna, khusus dalam Fatihah. Kemudian yang ke-9, terakhir, orang yang pada dirinya ada najis yang zahir, najis yang kelihatan, yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada orang kita lihat di punggungnya itu misalnya, kita mau jadiin dia imam nih, ketika kita deketin di punggungnya sini ada kotoran cicak, itu kan gak dimaaf. Maka boleh kita jadikan orang ini imam, karena di badannya, di dirinya ada najis yang zahir, yang kelihatan. Ya, apalagi kalau di pundaknya ada tai lancung. Tahu tai lancung? Itu bahasa Perancis tuh. Bahasa Belandanya tai kotok. Kotoran ayam. Kotoran ayam lebih gede lagi, kelihatan lagi. Ya, ide sih imam nggak tahu. Kan ada ayam kelinek di atas. Tiba-tiba buang hajatnya kena dia nggak tahu. Kita mau jadi imam, ketika mau bermakmum ada di bajunya, di bahunya ada tai, ada kotoran
kotoran ayam atau kotoran cicak tadi nggak boleh, karena ada najis yang zahir. Nah itu ada 9 orang yang status imam. Ini yang nggak boleh ditunjuk jadi imam sama sekali. Bagaimanapun juga nggak boleh mereka itu kita jadikan imam. Nah itu cukup. Ya, nanti ada 7 lagi karena ada 8. Kita dengarkan sambutan dari pengurus Mushola Nurul Yakin, Aganda Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Brandes Ahmad Fauzi Murtaha, boleh tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustazuna Kiai Haji Harun Romli, yang terhormat yang sama-sama kita hormati Ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Mamun Madani, guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Istighfari, Al-Ustaz Dr. Handas Asmawi, teman saya seperjuangan di Fatahillah, kurang lebih 35 tahun ya di sana. Saya 26 tahun di Fatahillah. Teman saya yang hampir 30 lebih. Ya, salah satu murid kita nih waktu itu Sanur. Sanur kenalin saya itu, alhamdulillah. Ya udah besar, tapi udah jadi ustaz. Yang terhormat guru kita Ustaz Ahmad Nur, Al-Ustaz Sarkasi Husin Esaki. Mas Sarkasi mana? Ustaz masuk Ustaz. Ustaz Sarkasi, ayo masuk. Para asatidz serta jamaah sekalian, majelis Adiyah Ulami yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dengan izin Allah. Kita berikan nikmat sehat wa afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan rutinitas kita, yaitu taklim Adiyah Ulami atau majlis sholawat yang dipimpin oleh kita Kiai Haji Harun Romli. Mudah-mudahan ya, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan seterusnya, insya Allah kita selalu keberkahan dari Allah SWT. Kenapa? Karena sering baca selawat dan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, sebenarnya yang sambutan ini teman saya nih, Ketua Mushola Haji Firdaus. Kalau tadi taklim kita malam Kamis ini memang taklim oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Nasih. Ya, udah pada pulang tadi jam 7:30. Mungkin beliau ya karena juga kegiatan ya, belum kembali gitu ya. Rencana mau hadir gitu ya untuk sambutan, bukan saya aja sambutan, jadi beliau seharusnya perkenalkan sebagai Ketua Mushola atau pengurus. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini ya alhamdulillah kita sampai saat ini kita semua sehat walafiat ya, aktivitas kita insyaallah selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saat ini ya memang
ya, kita tetap istiqomah apapun kondisinya lingkungan kita, ya, apapun yang menjadi halangan kita, tetap kita istiqomah. Tentunya kita tidak putus atau tidak kalah dengan apapun yang terjadi. Kalau kita lihat sampai saat ini ada beberapa daerah ketika kita jalani itu yang tadinya enak, ternyata ada perbodan, ternyata ada zona merah. Pak, lewat sana aja Pak. Nah ini tadinya taklim banyak, ya, kegiatan jamaah pun sangat, tapi memang Allah kasih musibah barangkali. Nah ini mudah-mudahan semuanya ini Allah akan angkat, ya, COVID-19 di bumi, tentunya di Indonesia ini. Hadirin sekalian, penduduk, ya, penduduk negeri atau daerah, ya, daerah tempat itu, ya, penduduk kampung di tempat itu, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, itu beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahnahum barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, ini mesti Allah akan berikan barakah, berikan keberkahan pada penduduk itu. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa pada Allah. Apapun kondisinya yang terjadi, dia tetap beriman. Ya, tetap dia bertakwa pada Allah. Aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Ya, kondisi COVID yang biasanya ngaji, ada COVID, nggak jadi ngaji. Padahal memang males. Taklim udah dibuka, gurunya sudah membaca kitab bersama sendiri. Kok situ nggak ngaji? Antum COVID nggak boleh, jaga jarak. Jaga jarak bukan di ini, jaga jarak dari rumah ke musola. Jauh, jaga jarak katanya di rumah aja dah. Bukan seperti itu. Aman wa taqwa. Ya, kalau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan pada penduduk itu. Kemudian walakin kazzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan, ya, mendustakan apa kepada Allah, berdusta pada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan siksa mereka dengan apa? Dengan perbuatan yang dilakukan, ya, dengan kedustaan dia, dengan apa? Kazabnya dia. Nah ini sehingga Allah siksa mereka. Nah untuk itu banyak, ya. Ini kalau kita lihat refleksi dengan kehidupan sekarang. Ada suatu daerah enak, nyaman kita masuk. Kenapa? Karena penduduk di situ adalah orang yang soleh dan solehah, yang senantiasa berzikir pada Allah, bangun malam berdoa, berzikir pada Allah. Ini yang mengamankan penduduk itu. Nah barangkali kok kenapa daerah itu banyak musibah? Bukan berarti penduduk itu pada zolim. Ini adalah suatu barangkali cobaan. Bisa jangan sampai di ayat itu orang yang ada musibah berarti orang zolim semua. Kita harus bersyukur pada Allah. Mungkin satu teguran bagi penduduk itu, ya, ataupun cobaan karena perbuatan yang dilakukan. Nah tentu kita harus bersyukur. Kalau ada musibah kita bersyukur pada Allah. Ini adalah untuk mendapatkan iman kita pada Allah dan amal soleh kita pada Allah. Dengan musibah-musibah itu, ya tentunya kita sabar, kita terima. Nah ini adalah suatu mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, saya nggak perlu panjang lebar ini, mohon maaf, ya. Jadi atas nama pengurus, ya tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Romli serta para ulama kita, para siswa yang hadir pada malam hari ini, dan juga tentunya dari kru ada ulami, ya tim hadroh, ya ada ulami yang begitu eksis, yang begitu, ya artinya smart, ya melalui kegiatan ini. Tentunya remaja-remaja Islam ini, ya berpikir dan tentu mencontoh untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap malam Jumat di sini. Ya, ini hadroh kalau kita lihat, kalau
mungkin bapak-bapak barangkali Asazid lewat di sini malam Jumat tuh kadang sampai malam jam 10 baru selesai. Ya, hadro, alhamdulillah. Ya, ini merupakan suatu yang kegembiraan bagi kita, anak-anak remaja kita tetap yang melaksanakan salawat Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, barangkali itu saya sampaikan, juga mohon maaf ya, dan informasi dari pengurus diamanatkan. Ya, tolong saya kasih tahu bahwa mushola kita ini sudah 4 Jumat ya Pak Kiai, 4 Jumat ini menjalankan ya sholat Jumat berjamaah, ditunjuk oleh tim Covid dari kelurahan dan kecamatan bahwa mushola yakin untuk membantu kegiatan ya sholat Jumat berjamaah. Kenapa? Karena ya, karena adanya jaga jarak ya, itu banyak jamaahnya yang melimpah luar ya sampai berkeluar, artinya kena jaga jarak sehingga banyak yang tidak dapat tempat. Untuk itu alhamdulillah di seluruh yakin yang ditunjuk oleh tim Covid Kelurahan Tigapan dan Kecamatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bisa kita lakukan dengan sesuai dengan protokol kesehatan oleh tim Covid Mampang Perapatan. Hadirin sekalian, berkat yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk semurtaha yang telah memberikan sambutan beliau selaku pengurus mushola Nurul Yaqin. Dan materi di malam hari ini akan disampaikan sepenuhnya oleh guru kita Fadilatul Dairullah Ustaz Haji Ahmad Istikhari, dan saya nanti hanya memimpin zikir di akhir majelis. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunub was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal karamat wa bi lutfihi tustarul 'uyub wal dhallat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para ulama, para asatidzah,
para hujjaj, para sesepuh, bil khusus pembina Majlis Adhiyaul Lami', guru kita Fadilatul Da'i ilallah Kiai Haji Khairullah Ramli, mata'ana Allah biquli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid-dharain amin. Guru kita, orang tua kita Al-Walid Ayahanda Ustaz Haji Ma'mun Madani, guru kita Al-Ustaz Dr. Randes Asmawi, guru kita Al-Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein, guru kita Al-Ustaz Muhammad, guru kita Al-Ustaz Muhammad Syahri, Ketua Yayasan Musalla Nurul Yakin, guru kita Al-Ustaz Dr. Randes Fauzi Murtaha, yang mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit pulang dari majelis angkat penyakitnya, yang terlibat masalah keluarga ataupun yang lain, mudah-mudahan segera Allah berikan solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam Khamis ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah satu amalan kita, untuk menambah satu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beruntung kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, mereka memiliki keinginan yang begitu besar untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Namun Allah berkehendak lain. Allah memiliki sesuatu yang terbaik untuk dirinya, sehingga mereka tidak bisa hadir dan duduk di majelis bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat bagus ini, kesempatan emas yang kita raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk senantiasa hadir di majlis-majlis seperti ini. Karena yang kita baca tidak lain dan tidak bukan adalah riwayat maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca satu persatu dari maulid yang kita baca atau dari mahallul yang kita baca, di situ terdapat satu doa yang setiap majlis malam Khamis kita baca, bahkan kita aminkan. Di dalam maulid Adhiyaul Lami', wahtimil umra bihusna, ya Allah tutuplah umur kami, wafatkan kami dalam keadaan husna, dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah kita yang istiqamah hadir di majlis seperti ini akan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sebagai manusia biasa tidak ada di antara kita yang luput dari yang namanya kekhilafan. Tidak ada di antara kita yang bersih dari yang namanya dosa. Pasti semua di antara kita yang hadir memiliki dosa, tinggal sedikit atau banyaknya. Mungkin dosa kita dibanding dengan guru-guru kita, orang tua kita, mungkin dosa kita jauh lebih banyak dibanding dosa mereka-mereka. Bahkan sebaliknya, amalan kebaikan-kebaikan kalau dibanding kita dengan guru-guru kita, niscaya mereka dan beliau-beliau jauh lebih banyak amal solehnya dibanding kita. Tapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maghfirah yang begitu luas, memiliki ampunan yang jauh lebih yang telah kita lakukan. Bahkan di dalam ayat yang tadi saya baca, Allah berseru kepada kita seluruh hamba-hambanya untuk bersegera menuju daripada maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila
rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita untuk segera dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga surganya Allah yang di dalamnya kenikmatan yang tak ternilai harganya. Untuk siapa Allah ciptakan surga tersebut? Apakah untuk mereka yang beragama non-muslim? Apakah untuk mereka yang selalu bermaksiat? Apakah mereka yang senantiasa melanggar perintah Allah? U'iddat lil muttaqin. Allah siapkan, Allah ciptakan yang namanya surga untuk mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sering kita mendengar definisi daripada takwa. Di antara ulama imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala yang telah Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dan meninggalkan dan menjauhkan apa yang Allah Ta'ala larang. Di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas kita, kewajiban kita adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Di antara yang wajib adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Barusan guru kita telah memberikan mukaddimah pembukaan tentang daripada a'immah atau imam-imam untuk sholat. Bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin yang bisa menilai hanya diri kita. Kenapa? Karena yang menjalankan daripada syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat adalah kita. Yang mengetahui apakah sudah benar wudhu kita adalah diri kita. Bagaimana caranya kita agar tahu kalau wudhu kita telah sempurna sesuai dengan syariat daripada Allah? Di antaranya dengan hadir dan duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu datang ya tidak dengan cuma-cuma, kecuali mereka yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan maziyah kelebihan, yaitu berupa ilmu laduni. Tanpa mereka belajar, Allah kasih ilmu. Namun orang seperti kita wajib mencari dan menimba daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi, ilmu itu mesti dipelajari. Bukan ujuk-ujuk ilmu datang sendiri kepada diri kita. Bahkan banyak di antara saudara kita, mungkin diri kita sering hadir di majelis ilmu, namun banyak daripada keterangan-keterangan guru kita yang belum kita fahami, yang belum kita mengerti. Makanya beruntung guru kita, pembina kita masih peduli dengan kita. Beliau sayang dengan kita. Kalau beliau tidak sayang, beliau tinggalkan majelis ini. Beliau tidak peduli dengan diri kita. Tapi apa yang telah kita berikan untuk majelis ini? Jangan meminta apa yang majelis berikan untuk kita, tapi apa kontribusi apa yang kita berikan untuk majelis kita ini. Minimal hadir dan duduknya kita di majelis setiap malam Khamis dan malam-malam yang lain. Ini
Ini salah satu bukti cinta kita kepada guru kita, cinta kita kepada baginda Rasul, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di majlis seperti ini bukan hanya majlis ilmu yang kita dapat, majlis zikir pun kita dapat di majlis seperti ini. Karena tentu yang hadir pasti semuanya memiliki ruh, pasti. Nggak mungkin yang hadir di sini ada yang nggak punya ruh. Pasti semuanya ada ruhnya. Dan ruh yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu butuh yang namanya konsumsi, butuh yang namanya masukan, butuh yang namanya makanan. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa ardah wa karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, ta'amur ruh al-dzikru atau dzikrullah. Makanan, asupan roh yang ada dalam diri kita adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya duduk dan hadirnya kita di majlis malam ini secara tidak langsung kita telah memberi masukan-masukan, makanan-makanan yang positif untuk roh yang ada dalam diri kita. Layaknya kita makan sehari ada yang 3 kali, mungkin yang hadir di sini ada yang 5 kali, belum lagi ditambah dengan mie ayam, belum lagi ditambah dengan ketoprak, belum lagi ditambah dengan somai. Itu jasad kita. Bagaimana dengan ruh? Kalau ruh tidak pernah diberikan masukan-masukan yang positif, maka akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung dan beruntung kita bisa hadir di majlis malam seperti ini. Zikrullah, berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita sering mengatakan di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku, niscaya aku akan menyebut dan mengingat nama-nama kalian. Bahkan beliau sendiri mengatakan, meskipun kita penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, namun tatkala kita zikir ingat kepada Allah, saat itu juga Allah mengingat dan menyebut nama kita. Itulah fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang apakah hambanya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, namun tatkala orang yang penuh dengan maksiat itu berzikir, mengingat dan menyebut Allah, maka saat itu pula Allah menyebut dan mengingat nama orang tersebut. Maka beruntung kita, beruntung dan beruntung. Terlebih saat malam-malam seperti ini kita mengingat Allah, kita menyebut Allah, kita berzikir nama Allah dalam komunitas berjamaah. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang menyebut, mengingat namaku, berzikir kepadaku, aku akan mengingat dia juga dalam zatku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan barang siapa yang menyebut namaku, yang berzikir kepadaku, yang mengingat aku dalam satu komunitas perkumpulan jamaah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Niscaya aku akan mengingat, aku akan menyebut nama mereka di dalam satu komunitas yang jauh lebih baik, yaitu di hadapan para malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para malaikat yang Allah adalah mereka ma'sumin, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Di antara sifat malaikat, la ya'suna ma amarahum, tidak bermaksiat, tidak ingkar terhadap janji Allah, terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut nama kita, diingat nama kita di hadapan para malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang terbuat dari nur, dari cahaya,
mereka yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyebut nama Allah dalam komunitas seperti ini, Allah pun akan menyebut dan mengingat kita di komunitas para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa enggan berzikir, orang yang tak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka hidupnya akan sempit, hidupnya akan susah dan akan belangsang. Enggak percaya? Kita buktikan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Kata Allah dalam firman-Nya ini, "Wa man a'rada 'an dzikri," orang yang berpaling dari berzikir, dari mengingat aku, kata Allah, orang yang enggan berzikir kepada aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami satu kehidupan yang belangsang, yang susah, sesusah-susahnya. Kenapa? Karena orang tersebut telah sombong kepada Allah, tidak mau menyebut nama Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya belangsang, ekonominya susah, anaknya gak ada yang mau belajar, anaknya paling dablek semua, gak bisa diatur, nggak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu mungkin diantara sebabnya karena mereka jauh dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bahkan Allah lanjutkan dalam firman-Nya, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Nanti di padang mahsyar, di mana manusia dari zaman awal sampai akhir zaman Allah kumpulkan di padang mahsyar, orang yang enggan berzikir Allah bangkitkan, Allah kumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, meskipun di alam dunia dulu bisa melihat ciptaan Allah dengan begitu jelas, dengan sejelas-jelasnya. Dengan sebab enggan berzikir, tidak mau berzikir, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apa-apa. Lantas orang ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta, ya Allah? Sedangkan dulu waktu di dunia aku bisa melihat segala macam ciptaan-Mu, ya Allah. Ini orang protes, orang yang enggan berzikir, orang yang enggak mau, yang berpaling daripada zikir kepada Allah, protes kepada Allah. Apa jawaban dari Allah untuk orang tersebut? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Tatkala waktu di dunia dulu, atatka ayatuna, kami datangkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keagungan kami, kata Allah. Fanasitah, tapi engkau lupa, engkau acuh enggak acuh, seakan-akan engkau mendapatkan nikmat tanpa kehendak Allah, seakan-akan mereka memiliki harta yang berlimpah semata-mata hasil jerih payah kerja mereka sendiri, tanpa sangkut paut Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sebab lupa ataupun enggan berpaling zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Oleh karena itu, dengan sebab engkau melupakan daripada tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, saat ini kau di padang mahsyar, engkau aku lupakan, wahai hambaku. Apakah kita ingin seperti hamba tersebut? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tentu kita ingin dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan terbaik,
di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk sama-sama ya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersegera menuju daripada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang nikmatnya begitu indah, yang gak pernah ada nikmat di dunia senikmat, seindah kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di antara kenikmatan surga, mala ainun ra'at, gak pernah yang namanya dilihat oleh mata kepala manusia, gak pernah. Seindah-indahnya, sebagus-bagusnya pemandangan yang ada di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, gak sebanding dengan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sangat-sangat terkagum dengan nikmat yang Allah berikan di alam dunia ini. Satu tempat yang kita kunjungi begitu indah, begitu mewah. Akan tetapi surganya Allah Subhanahu wa taala mala ainun ra'at, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah dipandang oleh mata kepala manusia, wala udhunun sami'at, dan gak pernah didengar oleh telinga manusia. Meskipun guru-guru kita sering menggambarkan surga nikmatnya begini, begitu, kita mendengar dengan telinga kita, tapi tatkala kita menyaksikan nanti di surganya Allah secara langsung, jauh lebih indah, berkali-kali lipat keindahannya, kenikmatannya dibanding yang kita dengar di alam dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan gak pernah ada terlintas dalam benak kita. Terkadang kita punya pikiran, oh nikmatnya surga seperti ini. Di dalamnya ada bidadari begini yang begitu cantik, yang gak pernah tua. Di dalamnya ada buah-buahan, tinggal ada keinginan dalam hati kita, langsung Allah turunkan buah yang kita inginkan, padahal kita belum minta. Tapi wala khatara ala qalbi bashar, gak pernah ada terlintas dalam benak kita surga yang hakiki, yang paling indah, surganya Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan yang kita lihat di alam dunia ini. Makanya kita sama-sama ya membangun majelis ini, kita sama-sama istiqomah di dalam majelis ini. Secara nggak langsung hadir dan duduknya kita di sini, di antaranya kita memberikan masukan-masukan untuk roh kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Imam Ali, beliau mengatakan wa syarabuhu hamdulillah. Kalau tadi beliau mengatakan masukan ataupun konsumsi ruh adalah zikir dan sholawat kepada baginda Rasul, wa syarabuhu hamdulillah. Ruh yang ada dalam tubuh kita membutuhkan yang namanya minuman. Bukan tenggorokan kita doang yang butuh yang namanya minuman, tapi ruh yang ada dalam jasad kita, yang ada dalam tubuh kita pasti membutuhkan yang namanya minuman. Wa syarabuhu hamdulillah. Minuman ruh yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita adalah hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan di antara nikmat yang paling besar dari sekian banyak nikmat yang besar adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat akhir zaman, menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Rezeki yang ada hari ini, keuangan yang ada pada bulan ini, kita syukuri kepada Allah. Jangan sampai nikmat sekecil apapun yang ada dalam diri kita, kita ingkar, kita nggak bersyukur sama Allah. Kita ingat dengan firman Allah, bahkan kita hafal dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kata Allah, kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian dengan sebab kalian pandai bersyukur.
ini keluar dari rumah, pulang sore dapat 50.000, alhamdulillah. Insya Allah besok keluar rumah, balik sore insya Allah dapat 70.000, 80.000 dengan sebab kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun nggak nambah secara zahir, paling tidak nambah keberkahan. Duit 50.000 secara kasat mata satu hari, jangankan sehari, 5 menit udah habis, bener, habis nonton di warkop, buncit 3, buncit 4. Ya, depan 212 nongkrong, habis tuh duit. Tapi kalau keberkahan datang dari Allah, 50.000 cukup buat istri, buat anak, buat yang lain-lain, bahkan untuk infak sekalipun cukup. Dengan adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan datang dengan sebab kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah, wa in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat kata Allah, sungguh azabku, siksaku amatlah pedih bagi mereka yang ingkar terhadap nikmatku, bagi mereka yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmatku. Kuncinya adalah bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit, banyak, besar, kecil. Bahkan hari ini kita nggak dapat penghasilan, mungkin bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan nikmat sehat untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali yang ketiga, walibasuhu al-haya. Ruh yang ada dalam diri kita nih, ya, dia punya pakaian juga. Kayak tubuh kita butuh yang namanya pakaian. Kemeja, ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai gamis dan lain sebagainya. Ruh yang ada dalam tubuh kita pun butuh yang namanya libas, butuh yang namanya pakaian. Apa pakaiannya? Walibasuhu al-haya, kata Imam Ali. Pakaian untuk ruh yang ada dalam diri kita adalah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk bermaksiat, malu untuk mengerjakan munkarat. Jangan malu untuk beribadah. Terkadang anak sekarang kalau disuruh bawa kitab ke musola, ke masjid, apa alasannya? Malu. Temannya ojok-ojokin, soalim segala macam. Demi kebaikan, demi cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada guru kita, kita bawa yang namanya kita bawa yang namanya pulpen, kita bawa yang namanya pensil, ya, buku dan lain sebagainya. Makanya orang Arab bilang, ngapa dalam syairnya, al-ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibali wathiqah. Al-ilmu saydun. Ilmu itu laksana satu atau seekor binatang buruan. Kita ke hutan, apa yang pengen kita buru nih? Kijang misalnya, ya, atau burung dan lain sebagainya. Al-ilmu saydun, itu ilmu laksana sayd, binatang buruan. Wal kitabatu, alat tulis, pensil, pulpen, potlot, buku, penggaris, qayyidu, ikatannya. Ya, kira-kira kita kalau habis memburu satu binatang nih, begitu dapat kita lepas lagi, apa kita potong makan? Tentu kita ikat. Ya, kita ikat. Lagi butuh kita makan, kita potong. Nah, ilmu begitu juga. Alat tulis begitu juga. Wal kitabatu qayyiduhu. Alat tulis merupakan pengikatnya. Diikat. Ada yang pakai tali rapia, ada yang pakai tambang, ada yang pakai rantai kapal, macam-macam.
Ya, wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat tuh binatang buruan ente. Udah dapat binatang buruan, kita ikat, kita jaga dengan apa? Bil hibalil wathiqah, dengan tali yang begitu kuat, yang begitu keker. Jangan sampai itu lepas lagi. Kalau habis diburu dapat dilepas lagi, udah nggak usah diburu, mendingan. Ya, ilmu tuh begitu. Habis kita pelajari, kita tulis, kita ikat dengan tulisan. Di rumah kita murojaah, kita di rumah kita mudzakarah, kita ulang-ulang pelajaran kita agar nggak lupa apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Kemudian kata syair Arab berikutnya, faminal hamaqati antasida ghazalatan. Dan termasuk sifat bodoh seseorang itu, dia memburu satu binatang, anggap namanya kijang. Kemudian setelah dilepas lagi, itu namanya bodoh. Nah, kita nggak mau jadi orang yang termasuk bodoh. Ilmu yang kita cari, yang kita tuntut untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amalin tuh ilmu, kita bagi tuh ilmu. Makanya kalau Imam Ali, beliau pernah ditanya, ya Imam, ayyuhuma afdal, al-ilmu awil mal. Imam Ali pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih afdal antara ilmu dengan harta? Apa jawaban Imam Ali? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu jauh lebih mulia, jauh lebih afdal dibanding dengan mal, dengan harta. Kenapa? Di antara alasan beliau, al-ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu bihi. Yang namanya ilmu, kalau kita bagi ke orang lain, itu kira-kira tuh ilmu bertambah atau berkurang? Ilmu bertambah. Kita punya ilmu cuman alif ba ta doang, kita bagi punya ponakan, punya tetangga, kita bagi, kita ajarin nih alif ba ta dan seterusnya. Ilmu yang ada pada diri kita berkurang atau bertambah? Malah bertambah. Kita punya ilmu Fatihah, kita ajarin orang lain, tetangga kita, saudara kita, kawan kita, otomatis ilmunya malah bertambah. Yazid, terus bertambah bukan berkurang. Akan tetapi wal malu yang kusubihi. Kalau harta kita bagi orang, yang ada bertambah atau berkurang? Aneh punya duit coba, aneh kasih Yudi, mursyid, goceng, bisa berapa? Goceng, berkurang. Tapi kalau ilmu kita kasih orang, dia makin bertambah. Yazidu. Apalagi kalau punya majlis salim, punya TPA, punya TK, kita ajarin orang yang belajar di situ, insya Allah ilmu semakin berkembang, semakin banyak. Apalagi ilmu Al-Quran yang kita ajari. Karena dalam hadis baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Alhamdulillah di kampung kita banyak adik TPA, adik PAUD, adik TK, ya, adik belum lagi di rumah-rumah. Itu mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara mengenal huruf hijaiyah, bagaimana cara menyebut huruf hijaiyah yang baik dan benar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran dan dia ngajarin orang lain. Itu artinya ilmu yang ada dalam diri kita, kita bagi buat orang lain. Kita bagi-bagiin tetangga kita, kawan kita, saudara kita. Otomatis itu ilmu makin bertambah, semakin banyak, semakin meluas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majlis setiap malam Khamis ini, dengan keberkahan majlis malam ini dan malam Khamis berikutnya, mudah-mudahan keberkahan datang pada diri kita, datang pada keluarga kita. Yang punya masalah segera Allah angkat masalahnya, Allah berikan solusi yang terbaik.
yang sakit dari kita, dari keluarga kita, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberi kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Juga termasuk wabah virus COVID yang sedang melanda negeri kita, khususnya juga khusus DKI Jakarta, yang mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan maulid yang kita baca, dengan pengarang keberkahan yang ngarang maulid Al-Imam Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dengan keberkahan beliau Allah angkat segera wabah dari kampung halaman kita ini, dan Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cahaya di dalam hati kita bertambah, iman di dalam hati kita menguat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin membaik, dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin terbina dengan baik. Qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ia berikan kita nafas, Ia berikan kita gerak, Ia biarkan kita bergerak ke tempat ini, menjemput kemuliaan yang Dia sediakan, menjemput janji-janji yang Ia janjikan melalui Rasulnya, melalui afdal Nabinya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Ia berikan kepadaku dan kalian yang hadir, sehingga langkah-langkah ini Ia tulis menjadi kebaikan, sehingga gerak-gerak ini Ia tulis menjadi kebaikan, sehingga ucapan dan kalimat yang kita ucapkan ini Ia tulis menjadi kebaikan, sehingga niat-niat ini Ia tulis menjadi kebaikan. Kebaikan begitu banyak dari Allah, rahmat dan nikmat begitu berlimpah dari Allah. Ia berikan kita semua ini, lalu kemudian diampuni dosa kita, dan begitulah kepada kita maghfirah, dan begitulah janjinya. Dan kita datang membawa segudang bahkan segunung dosa-dosa yang kita pikul di
Jangan kau gerakan kedua tangan ini dalam maksiatmu sehingga kami menjadi kufur kepadamu ya Rabbi. Setelah sekian banyak nikmat kau berikan ya Rabbi, namamu berkumandang di malam ini dengan lidah-lidah ini, dengan kalimat-kalimat ini. Tak ada yang kami panggil saat ini kecuali dirimu ya Allah. Maka limpahi kami rahmat, limpahi kami barokat, limpahi kami sakinat, dan berikan kami yang kau berikan kepada salihin dan salihat. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, lihatlah kepada sekelilingku dan kalian. Lihat kepada kanan kita, kepada kiri kita, kepada depan dan belakang kita semua yang ada di hadapan kita ini. Lihat apa yang sedang terjadi, apa yang dikehendaki Allah yang sedang berjalan. Kau dan aku dan kalian dihadirkan ke tempat ini dan dia limpahi kita semua ini. Dan bahagian yang lainnya dia tidak biarkan untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Rasa manis ini
أطفال